Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jafir Rayhan dengan NIM 2023 dengan pangkat 308 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Samiranullah dengan NIM 399. Hari ini kami akan mempresentasikan tentang the assessment of risk caused by fire and explosion in chemical process industry, a domino effect case study. Yang pertama ada pengertian umum. Definisi efek domino atau domino effect. Domino effect terjadi ketika satu peristiwa memicu serangkaian peristiwa terkait, seperti jatuhnya sebuah domino. Dalam konteks industri, khususnya industri kimia, domino effect sering terjadi akibat adanya bahan berbahaya, seperti tekanan tinggi dan suhu ekstrim yang dapat memicu kebakaran maupun ledakan. Oleh karena itu, diperlukan penilaian risiko yang sistematis untuk mengidentifikasi potensi bahaya serta mencegah terjadinya kecelakaan besar. Dalam perkembangan menuju industri 5.0, analisis domino effect didukung oleh teknologi seperti kecerdasan buatan dan sistem monitoring untuk meningkatkan keselamatan serta ketahanan sistem industri. Lalu selanjutnya ada pendapat ahli. Di sini ada 3 pendapat ahli. Yang pertama ada Herbert William Hendricks. Menurutnya, efek domino adalah rangkaian kejadian yang saling berhubungan di mana satu kejadian awal akan memicu kejadian berikutnya hingga menyebabkan kecelakaan atau kerugian. Yang kedua ada Ruth Frank Ebert Jr. Menurutnya, efek domino adalah proses berantai dari penyebab dasar hingga kerugian yang mencakup faktor manajemen sebagai penyebab utama. Lalu yang ketiga ada Charles Sparrow. Menurutnya, efek domino adalah interaksi kompleks antar kegagalan dalam sistem yang saling mempengaruhi dan memicu keruntuhan secara berantai. Lalu ada pembahasan. Untuk pembahasan di sini, yang pertama ada definisi domino effect plus statistik kunci. 57% ledakan, 43% kebakaran, 35% area penyimpanan. Itu maksudnya gimana? 57% domino effect itu disebabkan oleh ledakan dan 43% disebabkan oleh kebakaran, 35% yang terjadi di area penyimpanan atau storage area. Yang kedua ada 3 fitur utama sequence domino. Yang pertama inisiasi atau initiation, yaitu kecelakaan awal terjadi, misalnya kebocoran gas atau kegagalan alat. Yang kedua propagasi atau propagation, yaitu dampak menyebar ke unit lain, contoh panas atau tekanan merusak tangki di sekitarnya. Yang ketiga ada eskalasi atau escalation, yaitu kecelakaan menjadi lebih besar dan sulit dikendalikan. Itu bisa menyebabkan kerusakan luas atau multi ledakan. Yang ketiga, konteks industri 5.0 atau risiko baru dari AI, IoT, dan robot kolaborasi. Dalam industri 5.0, penggunaan teknologi canggih membawa risiko baru dalam domino effect. Yang pertama AI, kesalahan algoritma bisa menyebabkan keputusan yang salah. Yang kedua ada IoT, itu nanti sensor error lalu data tidak akurat. Setelah itu menjadi gagal dideteksi bahaya. Yang ketiga ada robot kolaboratif atau cobot, itu interaksi manusia mesin bisa meningkatkan risiko jika tidak terkontrol. Lalu ada identifikasi masalah. Yang pertama ada kegagalan teknis atau technical failure. Kegagalan teknis merupakan salah satu penyebab utama terjadinya efek domino di lingkungan industri. Kegagalan ini dapat berupa kerusakan peralatan, tekanan berlebih, kebocoran bahan kimia, atau kegagalan sistem mekanis. Dalam konteks industri, terutama industri kimia, kegagalan ini sering menjadi pemicu awal atau primary event yang kemudian menghasilkan efek lanjutan seperti kebakaran atau ledakan. Berdasarkan jurnal, fenomena seperti radiasi panas dan gelombang tekanan dari kejadian awal dapat merusak unit lain di sekitarnya sehingga memicu rangkaian kecelakaan. Dalam industri 5.0, kegagalan teknis juga mencakup error pada sistem otomatisasi dan robotika. Yang kedua ada human error atau kesalahan manusia. Kesalahan manusia menjadi faktor kritis dalam efek domino karena manusia tetap berperan dalam pengoperasian sistem, bahkan dalam lingkungan otomatis sekalipun. Kesalahan dapat terjadi karena kurangnya pelatihan, kelelahan, kesalahan interpretasi data, atau pengambilan keputusan yang tidak tepat. Dalam industri
Dalam industri 5.0, interaksi manusia dengan sistem cerdas justru meningkatkan kompleksitas, karena operator harus memahami output dari sistem AI yang tidak selalu transparan. Kesalahan kecil dalam pengambilan keputusan dapat memicu rangkaian kegagalan yang lebih besar. Yang ketiga, ada kelemahan sistem organisasi. Masalah organisasi seperti prosedur operasional standar atau SOP yang tidak jelas, kurangnya pengawasan, serta lemahnya manajemen risiko dapat memperbesar kemungkinan terjadinya efek domino. Sistem organisasi yang tidak siap menghadapi kondisi darurat akan memperlambat respons pada kejadian awal, sehingga memungkinkan penyebaran dampak ke unit lain. Dalam banyak kasus, kegagalan bukan hanya terjadi karena faktor teknis, tetapi juga karena sistem manajemen yang tidak efektif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Materi selanjutnya yaitu penanggulangan. Yang pertama yaitu perancangan sistem yang aman atau safety by design. Penanggulangan efek domino harus dimulai sejak tahap perancangan sistem. Tata letak peralatan harus dirancang dengan mempertimbangkan jarak aman antar unit untuk mengurangi kemungkinan penyebaran kerusakan. Konsep zona resiko seperti zona kehancuran total, zona kemungkinan kerusakan, dan zona aman dapat digunakan untuk menentukan posisi peralatan secara optimal. Dengan desain yang tepat, dampak dari kejadian awal dapat diminimalkan. Yang kedua yaitu monitoring dan predictive maintenance. Penggunaan teknologi seperti IoT dan AI memungkinkan pemantauan kondisi peralatan secara real time. Data yang dikumpulkan dapat dianalisis untuk mendeteksi potensi kegagalan sebelum terjadi. Predictive maintenance menjadi solusi penting dalam industri 5.0 karena dapat mencegah terjadi kegagalan teknis yang berpotensi memicu efek domino. Dengan pendekatan ini, tindakan perbaikan dapat dilakukan secara proaktif. Sistem proteksi yang ketiga yaitu sistem proteksi dan mitigasi. Sistem proteksi seperti pemadam kebakaran otomatis, sistem shutdown darurat, dan isolasi unit sangat penting untuk mencegah penyebaran dampak. Ketika terjadi kegagalan pada satu unit, sistem harus mampu secara otomatis menghentikan operasi atau memutuskan koneksi agar tidak menyebar ke unit lain. Pendekatan ini bertujuan untuk menghentikan rantai efek domino sejak awal. Selanjutnya yaitu solusi. Yang pertama di sini ada maintenance rutin dan monitoring teknologi. Semua alat dan mesin harus dicek dan dirawat secara berkala, bukan menunggu rusak. Yang kedua yaitu pelatihan pekerja dan pengurangan human error. Pekerja harus dilatih supaya tahu cara kerja yang benar. Yang ketiga yaitu SOP atau Standard Operating Procedure, dan itu harus jelas dan mudah dipahami. Yang keempat yaitu kesiapan menghadapi kondisi darurat. Perusahaan harus siap kalau terjadi kecelakaan atau ada rencana dan tindakan yang sudah disiapkan sebelumnya. Selanjutnya yaitu fitur research atau saran. Yang pertama yaitu pengembangan AI untuk prediksi domino efek. Penelitian ke depan perlu difokuskan pada pengembangan sistem AI yang mampu memprediksi efek domino sebelum terjadi. Dengan memanfaatkan data historis dan real time, AI dapat mengidentifikasi pola yang mengarah pada kegagalan sistem. Hal ini memungkinkan tindakan pencegahan dilakukan lebih awal. Yang kedua yaitu implementasi digital twin. Digital twin merupakan representasi digital dari sistem fisik yang dapat digunakan untuk simulasi. Dengan teknologi ini, berbagai skenario efek domino dapat diuji tanpa risiko nyata. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk meningkatkan akurasi model digital twin agar dapat digunakan sebagai alat pengambilan keputusan. Yang ketiga yaitu integrasi cyber security dalam analisis domino efek. Dalam industri 5.0, serangan cyber dapat menjadi pemicu efek domino.
Oleh karena itu, penelitian perlu mengintegrasikan aspek keamanan cyber dalam analisis risiko industri. Sistem keamanan harus mampu mendeteksi dan mencegah serangan sebelum berdampak pada sistem fisik. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Efek domino dalam industri 5.0 merupakan fenomena kompleks yang terjadi akibat keterkaitan antar komponen sistem baik fisik, digital maupun manusia. Suatu kejadian awal seperti kegagalan teknis atau kesalahan manusia dapat memicu rangkaian peristiwa lanjutan yang semakin besar dampaknya hingga menimbulkan kerugian yang signifikan bagi industri, lingkungan, dan keselamatan manusia. Berdasarkan kajian, efek domino tidak hanya dipengaruhi oleh faktor teknis seperti radiasi panas dan gelombang tekanan, tetapi juga oleh faktor organisasi, lingkungan, serta integrasi sistem digital yang semakin canggih. Dalam konteks industri 5.0, kompleksitas sistem yang tinggi dan interkoneksi antar teknologi seperti IoT, AI, dan cyber physical system membuat potensi efek domino menjadi lebih sulit diprediksi dan dikendalikan. Oleh karena itu, identifikasi masalah harus dilakukan secara menyeluruh dengan mempertimbangkan seluruh aspek yang terlibat, mulai dari manusia hingga teknologi. Selanjutnya. Baik, itu dari presentasi kami hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.